Dia menemukan sebuah kabel di pulau terpencil. Dia segera menariknya keluar untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa kabel itu langsung terhubung ke kedalaman laut. Pria itu tiba-tiba merasa bingung. Secara naluriah, dia melihat ke depan. Namun, ternyata ujung lainnya terhubung di dalam hutan. Pria itu merasa sedikit penasaran. Jadi, dia mengikuti kabel itu. Namun, tidak lama kemudian, dia terhalang oleh sesuatu. Dia berjongkok untuk melihat. Ternyata itu adalah kawat yang terikat. Bahkan orang bodoh pun tahu itu adalah jebakan. Namun, ini adalah pulau yang tidak berpenghuni. Bagaimana mungkin ada benda seperti ini di sini? Pria rambut keriting dengan hati-hati mengangkat kakinya. Dia berusaha menjaga keseimbangannya. Dia berencana untuk melewatinya dari atas. Namun, saat kakinya baru saja mendarat, dia belum melangkah jauh. Tiba-tiba terdengar suara klik. Sebelum dia sempat menyadarinya, dia langsung terjebak di udara oleh jebakan. Tubuhnya seketika tidak terkendali dan menabrak pohon. Pahanya juga tertusuk oleh cabang pohon yang menonjol. Pria rambut keriting berteriak kesakitan. Dia terus berjuang di udara. Setelah beristirahat sejenak, pria rambut keriting dengan tegas mengangkat tubuhnya. Dia menggenggam cabang pohon dengan erat. Kemudian, saat dia tidak waspada, dia tiba-tiba mencabut cabang pohon itu. Setelah itu, dia pingsan karena rasa sakit. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Pria rambut keriting perlahan-lahan sadar dari pingsan. Suara pertanyaan wanita terus-menerus terdengar di telinganya. Seorang pria misterius tiba-tiba muncul dan memotong tali. Pria rambut keriting terjatuh dengan kepala di bawah dan langsung pusing 7 keliling. Ia hanya melihat samar-samar seseorang mendekatinya. Kemudian ia jatuh pingsan lagi. Tidak tahu sudah berapa lama. Ketika ia sadar kembali, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan yang gelap. Tangan dan kakinya sudah terikat erat. Ia tidak bisa bergerak. Suara pertanyaan wanita terus-menerus terdengar di telinganya. Hal ini membuat pria rambut keriting merasa bingung. Jadi, ia secara naluri mengatakan bahwa ia tidak tahu. Namun, itu justru membuat wanita marah. Ia langsung disetrum dengan listrik bertegangan tinggi. Pria rambut keriting ketakutan karena disetrum. Ia buru-buru menjelaskan bahwa ia adalah satu-satunya penyintas kecelakaan pesawat. Untuk mencari satu. Setelah mengirim sinyal darurat selama 16 tahun, ia baru sampai di sini. Setelah itu, wanita itu langsung menembak dan membuat pria rambut keriting pingsan. Ketika wanita itu juga perlahan-lahan menjadi tenang, dia mulai mengobrol dengan pria rambut keriting. Tanpa sengaja, pria rambut keriting tiba-tiba menyadari, dia sepertinya sangat peduli pada sebuah kotak musik yang rusak. Untuk bisa mendapatkan simpati dari wanita itu, pria rambut keriting secara sukarela menawarkan untuk membantunya memperbaiki. Namun, wanita itu tidak sesuai perkiraan. Ternyata dia langsung mengangkat tubuh dan mengambil jarum suntik dari lemari. Mengasah ujung jarum dengan kertas kain. Kemudian menghabiskan sebotol oli tua. Di depan pria rambut keriting, menyusup ke daging kaki, hampir membuatnya terbang ke langit. Beberapa jam kemudian, pria rambut keriting terbangun dari tidurnya. Langsung mengingat satu trik. Wanita di depannya segera meminta maaf, menyatakan bahwa dia tidak berniat jahat, hanya ingin memberimu posisi yang berbeda, agar lebih mudah memperbaiki kotak musik. Pria rambut keriting melihat semangat wanita mulai menurun. Punggungnya juga menjadi tegak, mengancam wanita untuk menjelaskan kronologi kejadian. Jika tidak, jangan harap dia akan membantu. Tidak ada pilihan. Wanita hanya bisa menceritakan alasannya dengan panjang lebar. Dia sebenarnya adalah seorang anggota tim penelitian. Saat menjalankan misi di laut, dia mengalami badai. Kapal tidak sengaja terdampar di karang, terjebak di pulau terpencil ini, karena kerusakan pada badan kapal yang parah. Jadi, dia hanya bisa tinggal di sini untuk sementara, mengirim sinyal darurat ke dunia luar. Mendengar kata-kata pria rambut keriting, wanita sepertinya teringat sesuatu yang menakutkan. Dia berkata dengan ekspresi tegang, di pulau ini ada tempat yang disebut Batu Hitam. Di sana tinggal makhluk yang berbahaya. Wanita mengatakan itu adalah orang lain. Tapi ketika pria rambut keriting bertanya apakah dia pernah melihatnya, wanita itu menjawab bahwa dia belum pernah melihatnya. Hanya kadang-kadang bisa mendengar suara-suara. Mendengar sampai di sini, pria rambut keriting benar-benar mengerti. Wanita itu mungkin sudah terlalu lama sendirian sehingga mengalami halusinasi. Jadi, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia fokus membantu wanita itu memperbaiki kotak musik. Selama itu, dia juga menyimpan satu alat, tidak menyerahkan obengnya, berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa kesempatan datang begitu cepat. Saat wanita itu bahagia memegang kotak musik, tiba-tiba terdengar raungan di sekitar. Wanita itu segera mengambil senapan dan bersiap untuk bertarung. Ini mungkin makhluk itu. Itu adalah mangsa. Mangsa tidak memiliki hal seperti itu. Setelah wanita itu pergi, pria rambut keriting dengan cepat membuka rantai dengan obeng. Kemudian dia mengambil peta pulau dan semua data. Dia mengangkat senapan dan melarikan diri ke hutan. Namun, wanita yang kembali menyadari ada suara. Dia langsung mengangkat senapan dan berjalan menuju tempat pria rambut keriting berada. Saat-saat genting, untungnya, pria rambut keriting sudah mengelilingi ke belakang lawan.
Namun, menghadapi ancaman dari pria rambut keriting, wanita itu tidak hanya tidak menembak. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat senapannya. Dia mengira wanita itu akan menembak dan mengakibatkan darah berceceran. Namun, detik berikutnya, ternyata wanita itu sudah tahu bahwa senapan itu tidak ada pelurunya. Tadi dia bersikap serius hanya untuk efek pertunjukan. Namun, meskipun pria rambut keriting memiliki niat membunuh, wanita itu juga tidak berniat untuk melukainya. Karena dia memang sangat kesepian. Dia hidup sendirian di pulau selama 16 tahun. Bahkan tidak ada orang untuk diajak bicara. Pria rambut keriting ingin mengundangnya kembali ke perkemahan. Wanita itu tidak berbicara. Dia hanya merasakan sekali lagi kehadiran sesama. Lalu dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, wanita itu meninggalkan beberapa kata untuk pria rambut keriting. Kata-kata ini membuat pria rambut keriting bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa. Alex adalah anak saya. Pria rambut keriting segera menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak memperhatikan luka di kakinya. Dia langsung berlari ke arah perkemahan dengan kecepatan cahaya. Namun, kecelakaan tetap terjadi lebih awal.